Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi administrasi pembangunan berkaitan dengan ujian tengah semester. Saya Arcangela Giriani Teresa Rosari. Saya Giri Pandon. Saya Fidelis Bolilewar. Saya Indah Nafisa Poi. Perkenalkan, saya Arcangela Giriani Teresa Rosari, NIM 2103010054 akan mempresentasikan materi pertama. Yang pertama, pengertian administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan adalah suatu proses pembangunan menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Yang berikut konsep-konsep pembangunan. 1. Aliran klasik. 2. Aliran neoklasik. 3. Teori tahapan pembangunan. 4. Paradigma pembangunan sosial. 5. Pembangunan yang berpusat pada rakyat. 6. Pembangunan manusia. Yang berikut pemikiran dalam ilmu administrasi negara. Administrasi pembangunan pada umumnya bersumber dari administrasi negara. Dengan demikian, kaidah umum administrasi negara berlaku pula pada administrasi pembangunan. Jadi, adanya sistem administrasi negara yang mampu menyelenggarakan pembangunan menjadi prasyarat bagi berhasilnya pembangunan. Yang berikut administrasi bagi pembangunan. 1. Perencanaan. Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Pembangunan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ini dirumuskan kegiatan yang efisien dan efektif, dapat memberikan hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, pengarahan sumber daya. Sumber daya pembangunan pada pokoknya berupa sumber daya manusia, teknologi, dan organisasi atau kelembagaan. Oleh karena itu, kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka pengerahan sumber daya pembangunan adalah memobilisasi dana, menyiapkan sumber daya pembangunan, memanfaatkan teknologi, serta memperkuat aspek kelembagaan. Yang berikut, menggerakkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk menjamin keberhasilan suatu pembangunan. Studi empiris banyak menunjukkan kegagalan pembangunan atau pembangunan tidak mencapai sasaran karena kurangnya partisipasi rakyat, bahkan banyak menunjukkan rakyat menentang upaya pembangunan. Yang berikut, koordinasi. Koordinasi merupakan jawaban terhadap kebutuhan desentralisasi. Dalam perkembangan masyarakat dan pembangunan yang kompleks, pengendalian yang serba terpusat sudah tidak dimungkinkan lagi untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat. Maka, perlu koordinasi sebagai alternatif dalam desentralisasi. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Pemantauan diperlukan agar pelaksanaan pembangunan yang bergeser dari rencana dapat diketahui secara dini dan diambil langkah-langkah yang sesuai. Sedangkan evaluasi dilakukan pada setiap suatu kinerja telah dilakukan. Yang keenam, pengawasan pelaksanaan pembangunan. Fungsi pengawasan adalah meningkatkan kebertanggungjawaban dan keterbukaan sektor publik. Pengawasan pada dasarnya menekankan pada langkah-langkah pembenahan atau koreksi jika dalam suatu kegiatan terjadi kesalahan atau perbedaan dari tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Giri Pandon dengan NIM 2103010075 yang akan membahas tentang kritik tentang pembangunan. Pembangunan diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram. Dalam hal ini, Presiden dibantu Menteri-Menteri Negara yang memimpin departemen. Diperlukan kelengkapan informasi mengenai keadaan daerah dan kemampuan komunikasi antara pusat dan daerah, serta antara daerah yang akurat, cepat, tepat, dan terbuka dalam mengimplementasikan pembangunan. Keadaan administrasi di negara berkembang atau tingkat
perkembangan administrasi pembangunan di negara-negara berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat disebut sebagai lingkungan administrasi. Untuk kepentingan kajian mengenai pembangunan administrasi, ada baiknya dipelajari gambaran wajah administrasi yang bersifat umum di negara berkembang, karena di negara berkembang terjadi perubahan internal dan eksternal yang berlangsung di dalam dan di luar sistem administrasi ini, yang akan mempengaruhi aspirasi, tuntutan, kemampuan, dan persepsi masyarakat maupun kualifikasi aparatur pemerintahan. Adanya kesenjangan yang lebar antara apa yang dinyatakan atau yang hendak ditampilkan dengan kenyataan. Birokrasi di negara berkembang acap kali bersifat otonom, artinya lepas dari proses politik dan pengawasan masyarakat. Selanjutnya, perencanaan dari bawah ke atas dianggap sebagai pendekatan perencanaan yang seharusnya diikuti karena dipandang lebih didasarkan pada kebutuhan nyata. Negara-negara berkembang, baik negara yang pernah dijajah bangsa Barat maupun tidak, cenderung meniru sistem administrasi Barat. Dilihat dari proses dikenalnya perencanaan dari bawah, bottom up planning, dan perencanaan dari atas, top down planning. Indonesia sekarang mengusahakan pembangunan dari bawah atau bottom up, di mana dapat dilihat dengan pemberian dana desa kepada desa untuk membangun daerah desa dengan penggunaan dana desa tersebut menurut Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 2014 yang membahas mengenai pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat sebagai proses dalam pembangunan di Indonesia, sehingga hubungan keuangan pusat dan daerah untuk melaksanakan otonomi seluas-luasnya di daerah harus ada kesanggupan keuangannya yang seluasnya pula. Selanjutnya, ide tentang pembangunan. Melalui pembangunan administrasi, birokrasi di negara berkembang, khususnya Indonesia, kekurangan sumber daya manusia terampil untuk menyelenggarakan pembangunan. Selain itu, diarahkan pula pada upaya-upaya peningkatan tertib hukum dan disiplin aparatur serta pemantapan kegiatan-kegiatan penelitian di bidang administrasi negara. Kurangnya kesadaran atau pengetahuan mengenai betapa buruknya kinerja administrasi atau bagaimana perbaikan harus dilakukan. Dalam kaitan ini, bagi bangsa Indonesia ada dua pilihan atau alternatif kebijakan, yakni yang pertama, perbaikan birokrasi berlangsung secara evolutif dan tidak bisa dipaksakan, atau yang kedua, mempercepat proses perbaikan administrasi. Untuk itu, Indonesia sebaiknya memilih alternatif kedua dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi Indonesia saat ini ada pada ambang untuk meningkat dari ekonomi berpendapatan rendah menjadi ekonomi berpendapatan menengah. Yang kedua, terjadinya transformasi dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Yang ketiga, masyarakat Indonesia terampasi dan terlepas dari perangkap. Yang keempat, globalisasi akan meningkatkan keterbukaan informasi, memberikan harapan baru untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Dengan adanya perkembangan dan perubahan ini, maka perlu adanya cara gaya pemerintah yang dinamis dan tidak statis. Selain itu, administrasi negara akan dituntut untuk secara tepat berperan dalam suasana di mana manusia makin meningkat pendidikannya, makin terspesialisasi kebutuhannya, makin keras tuntutannya pada kualitas dan bukan pada ketersediaan, serta makin menuntut untuk berpartisipasi dalam proses yang menentukan nasibnya dalam suasana pasar yang terbuka dan sistem informasi yang makin canggih dan cepat. Perkenalkan, nama saya Intan Novita Poi dengan NIM 2103010083. Saya akan membacakan materi yang ketiga tentang perbedaan administrasi negara dan administrasi pembangunan. Pada administrasi negara, lingkungan yang pertama, lingkungan masyarakat negara maju, sedangkan pada administrasi pembangunan, lingkungan masyarakat yang berbeda-beda terutama bagi lingkungan masyarakat negara berkembang. Yang kedua, pada administrasi negara memiliki peran yang masih kurang
ditekankan dan bersikap netral terhadap tujuan pembangunan. Sedangkan pada administrasi pembangunan berorientasi pada masa depan. Yang ketiga, berorientasi pada masa kini. Pada administrasi pembangunan, peran aktif dan berkepentingan terhadap tujuan pembangunan. Yang keempat, pendekatan legislatif, sedangkan pada administrasi pembangunan berorientasi pada tugas pembangunan, lebih bersikap development agent. Yang kelima, administrator atau aparatur pemerintah sekedar sebagai pelaksana, sedangkan pada administrasi pembangunan, administrator juga merupakan penggerak perubahan. Yang keenam, berorientasi pada administrasi itu sendiri, sedangkan pada administrasi pembangunan menekankan pada administrasi dari kebijaksanaan dan isi program pembangunan. Tujuan pembangunan yang pertama, mencapai perkembangan sosial ekonomi yang mantap. Yang kedua, meningkatkan pendapatan per kapita. Yang ketiga, mengadakan perubahan sektor ekonomi. Yang keempat, perubahan kesempatan kerja. Yang kelima, pemerataan pembangunan. Yang keenam, meningkatkan kemampuan nasional. Yang ketujuh, pembinaan kelembagaan. Yang berikut peran atau fungsi pemerintah. Yang pertama, fungsi pengaturan, yaitu penentuan kebijaksanaan, pengarahan dan bimbingan, pengaturan melalui perjanjian dan pengawasan. Yang kedua, memiliki sendiri usaha-usaha ekonomi atau sosial. Dan yang ketiga, penyelenggaraan sendiri berbagai kegiatan ekonomi sosial. Yang berikut operasional, peran atau fungsi. Operasi langsung dengan menjalankan sendiri kegiatan tertentu. Yang kedua, pengendalian langsung, misalnya melalui perjanjian. Yang ketiga, pengendalian tidak langsung dengan cara memberikan pengaturan dan syarat-syarat. Yang keempat, pengaruhan langsung, yakni melakukan persuasi dan nasihat. Yang kelima, pemengaruhan tidak langsung merupakan peran atau fungsi yang paling ringan. Yang berikut administrasi bagi pembangunan. Yang pertama, bagi perencanaan, unsur pokok perencanaan pembangunan yang pertama, tujuan akhir. Yang kedua, sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya. Yang ketiga, jangka waktu untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Yang keempat, masalah-masalah yang dihadapi. Yang kelima, kebijaksanaan yang melaksanakannya. Yang keenam, mekanisme pemantauan. Yang ketujuh, evaluasi dan pengawasan pelaksanaannya. Yang berikut pengarahan sumber daya. Setelah tahap perencanaan, kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka penggerakan sumber daya pembangunan adalah mobilisasi dana pembangunan, menyiapkan sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi, serta memperkuat aspek kelembagaan. Yang berikut penggerakan partisipasi. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk menjamin berhasilnya pembangunan serta kegagalan pembangunan. Yang keempat, koordinasi. Untuk lebih memungkinkan pembangunan yang lebih berbasis pada partisipasi masyarakat, maka diperlukan kebijakan desentralisasi. Dalam konteks ini, maka koordinasi merupakan jawaban terhadap kebutuhan desentralisasi. Yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Yang pertama, pemantauan diperlukan agar pelaksanaan pembangunan yang bergeser dari rencana dapat diketahui secara dini dan diambil alih langkah yang sesuai. Yang kedua, evaluasi untuk memberikan informasi tidak hanya menyangkut input dan output, tetapi lebih jauh lagi menyangkut hasil dan manfaat termasuk pula dampaknya. Dan yang terakhir, pengawasan berfungsi untuk meningkatkan kebertanggungjawaban dan keterbukaan sektor publik. Yang kedua, menekankan langkah pembenahan atau koreksi jika dalam suatu kegiatan terjadi kesalahan atau perbedaan dari tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengawasan bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan.
Perkenalkan, nama saya Fidelius Bulilewar dengan NIM 2103010072. Saya akan membahas tentang administrasi dipengaruhi oleh lingkungan. Yang pertama, dipengaruhi oleh bidang politik. Sistem politik yang dianut berkaitan dengan administrasi, dengan pemegang kedaulatan dan kekuatan politik, partisipasi masyarakat, derajat keterbukaan dan kebebasan mengeluarkan pendapat, serta perkembangan budaya dan kelembagaan politik pada umumnya. Yang kedua, bidang ekonomi. Sistem ekonomi yang dianut ekonomi terbuka, tertutup, ekonomi pasar, dominasi pemerintah, tingkat perkembangan ekonomi, tingkat kesejahteraan atau pemerataan pendapatan, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang berikut, bidang sosial. Tingkat melek huruf dan partisipasi pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, usia harapan hidup, tingkat mortalitas, ibu yang melahirkan atau bayi yang dilahirkan, derajat gizi masyarakat, pertambahan penduduk dan distribusi kependudukan, nilai budaya tradisional dan modern. Yang berikut pembaharuan administrasi. Riggs pada tahun 1966 mengatakan bahwa yang pertama, perubahan struktural, kecenderungan peran-peran yang makin terspesialisasikan dan pembagian pekerjaan yang makin tajam. Yang kedua, perubahan kinerja. Kinerja perorangan, hasil kerja berbeda dengan upaya yang dilakukan. Dan yang berikut ukuran kinerja. Kemudian Wallis pada tahun 1989 mengatakan bahwa pembaharuan administrasi meliputi 3 aspek, yaitu aspek yang pertama, perubahan merupakan harus diperbaiki dari keadaan sebelumnya. Yang kedua, perbaikan diperoleh dengan upaya yang disengaja dan bukan terjadi secara kebetulan atau tanpa usaha. Yang ketiga, perbaikan yang terjadi bersifat jangka panjang dan tidak sementara, kemudian kembali lagi ke keadaan semula. Ada pula dari Esman pada tahun 1995 mengatakan bahwa perubahan administrasi harus meliputi yang pertama, ketanggapan terhadap pengawasan politik, yang kedua, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, dan yang ketiga, efektivitas dalam pemberitahuan pelayanan. Berikutnya mengenai pembaharuan administrasi sebagai lanjutan dari pembangunan administrasi meliputi strategi. Yang pertama, privatisasi dan koproduksi. Yang kedua, debirokratisasi. Yang ketiga, reorganisasi. Yang keempat, deregulasi dan regulasi. Kemudian administrasi pembangunan di Indonesia. Sistem administrasi negara Indonesia. Yang pertama, pemerintah pusat. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Yang ketiga, hubungan kewenangan pusat dan daerah. Konsep otonomi daerah tidak harus seragam. Artinya, kebijakan pusat untuk setiap daerah tidaklah harus sama. Konsekuensinya adalah perlunya membangun wawasan atau sikap politik bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus mempertimbangkan kondisi dan tingkat perkembangan daerah. Yang keempat, hubungan keuangan pusat dan daerah. Kemudian perencanaan pembangunan di Indonesia. Berdasarkan jangka waktu, yang pertama rencana jangka panjang selama 25 tahun. Rencana pembangunan jangka panjang yang disusun dalam GBHN. Yang kedua, rencana jangka menengah berlangsung selama 5 tahun. Kemudian yang ketiga, rencana jangka pendek itu berlaku per tahun. Kemudian berdasarkan prosesnya ada 2 tahap, yaitu yang pertama perencanaan dari bawah dan yang kedua perencanaan dari atas. Kemudian berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi. Yang pertama perencanaan makro, yang kedua perencanaan sektoral, yang ketiga perencanaan regional, dan yang keempat perencanaan mikro. Kemudian pembangunan administrasi di Indonesia.
upaya yang dilakukan sampai akhir PJP pertama. Yang pertama mengenai selama PJP pertama, penyuapan administrasi negara diarahkan pada perbaikan struktur kelembagaan, penyempurnaan keterlaksanaan, perbaikan administrasi kepegawaian, serta peningkatan pengawasan keuangan dan pembangunan. Yang kedua, selain itu diarahkan pula pada upaya peningkatan tertib hukum dan disiplin aparatur serta pemantapan kegiatan penelitian di bidang administrasi negara. Yang ketiga, meningkatkan mutu dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat, dilakukan deregulasi dan debirokrasi perizinan atau prosedur yang menghambat perkembangan dunia usaha. Kemudian, kebijakan pemerintah aparatur negara Repelita yang keenam. Yang pertama, peningkatan disiplin aparatur negara. Yang kedua, pemantapan organisasi kenegaraan. Yang ketiga, pendayagunaan organisasi pemerintahan. Dan yang keempat, penyempurnaan manajemen pembangunan. Selanjutnya, upaya penyempurnaan manajemen pembangunan diarahkan pada pemberdayagunaan pada yang pertama sistem perencanaan, yang kedua sistem penganggaran dan pembiayaan, yang ketiga sistem pemantauan dan pelaporan, yang keempat sistem administrasi umum dan kearsipan, yang kelima teknologi administrasi dan sistem informasi yang handal, yang keenam penerapan teknik manajemen modern, dan yang ketujuh peningkatan kualitas kepegawaian. Kemudian program pembangunan aparatur negara. Yang pertama, program pokok, peningkatan prasarana dan sarana aparatur negara, peningkatan efisiensi aparatur negara, dan pendidikan dan pelatihan aparatur negara. Kemudian yang kedua, program penunjang meliputi pengembangan informasi pemerintahan, pemberdayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawasan, kemudian pengembangan hukum administrasi negara. Sekian hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih.